Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk episode ke-50 Case Close pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita bersama-sama telah menyimak ya episode ke-50 dengan perbincangan bersama Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan semoga bisa menginspirasi dan juga bisa didapatkan insight-insight yang positif dari perbincangan tersebut. Dan saya yakin itu masih kurang sih ya, karena masih banyak hal lainnya tentunya yang masih bisa dibahas. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sekarang ada sesuatu yang spesial di malam anniversary ini. Jadi kalau dari episode 1 sampai dengan 50 ya, Pak Man Ponglik itu sebagai host dan mewawancarai 50 narasumber. Pada kesempatan malam hari ini kami memberikan kesempatan dan juga tantangan untuk bertukar peran dengan Pak Man Ponglik. Ya, jadi kami sudah memilih satu narasumber untuk menjadi host Case Close pada malam hari ini, yang mana narasumbernya adalah Pak Man Ponglik sendiri. Jadi silakan ini host dadakan ini ya, untuk bisa bertanya setajam-tajamnya, sejelas-jelasnya kepada narasumber malam hari ini. Oke, baik tidak berpanjang kata, segera saja kita undang host Case Close untuk special edition malam hari ini, yaitu Bapak Konstantinus Kristomo selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dan tentunya narasumbernya adalah Mr. Happy atau Mr. Pongli. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Iya. Silakan Pak. Host dadakan soal ini. Ya, baik, waktu saya 45 menit. 45 menit aja ya. Biasanya kan saya yang nanya ya, sekarang saya ditanya. Jadi ya sekali-sekali bertukar peran nggak apa-apa nggak ya? Tapi kalau jadi PMK saya nggak sanggup. Karena itu butuh skill yang luar biasa. Petani muda keren loh. Pak Man, saya hostnya. Baik, Anda masih bersama Case Close. Kebenaran. Orang keras, kebenaran. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan di episode 51 ini hadir bintang tamu kita, yaitu founder dari Case Close sendiri. Pak Man, pertanyaan pertama saya, kenapa tagline-nya kebenaran pasti temukan jalan? Dari awal kita bilang bahwa Case Close ini kita memang akan buat agak unik. Dari tagline itu memang ada beberapa kata atau kalimat yang menjadi pilihan. Karena tujuan dari Case Close ini sebenarnya kalau boleh jujur, yang menginspirasi itu adalah Eci. Ini benar. Dari kasusnya Eci, ini kita ngomong Eci, habis ini ngomong Erik gitu ya? Iya, Erik salah satu orang yang memberikan alternatif. Ada Ken, ada Erik, ada Toto. Ya, orang-orang yang jujur saya banggakan sekali ini. Tim Case Close di bawah Kang Arul dan Erik, saya bangga. Tapi kembali ke pertanyaan tagline, kenapa menggunakan kebenaran pasti temukan jalan? Itu sebenarnya kalimat sindiran kepada siapapun sebagai pemangku kekuasaan, tapi tidak paham bahwa kekuasaan itu bersifat sementara. Kita akan bahas di channel Case Close dengan tagline kebenaran pasti temukan jalan. Itu belum menjawab pertanyaan saya, Pak. Baik, oke. Karena ini sindiran tuh pemegang kekuasaan gitu ya. Nah, sekarang ini pertanyaan dari teman-teman tadi. Ada banyak baliho ya Pak ya? Banyak baliho. Ini berhubungan dengan kekuasaan. Ini apakah Pak Man ini akan menjadi pengacara saja? Atau ada visi lebih besar lagi? Silakan Pak Man. Saya sejujurnya
dari segi usia sebenarnya sudah sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk ke arah itu. Saya lebih senang menjadikan orang untuk seperti itu. Dan ini mungkin saya sudah lakukan dari tahun 2005 ya. Saya mencoba seperti itu. Padahal kalau orang-orang melihat, banyak orang melihat, kok nak mau menggunakan untuk diri sendiri. Saya lebih nyaman, lebih senang menjadikan orang lain bahagia atau mencapai apa yang harus dilakukan untuk daerah gitu. Sehingga dari lubuk hati saya paling dalam tidak menginginkan untuk itu. Apalagi ada rambu-rambu juga. Istri saya selalu bilang, kamu sudah berusia, cukup mengambil pekerjaan yang ringan-ringan dan tidak terlalu memberatkan pikiranmu, dibawa sampai ke tempat tidur. Itu saran istri saya. Ya, tepuk tangan buat Pak Man. Baik, bagaimanapun akhirnya tergantung istri Pak Man ya. Kapan lagi saya bisa kerjain Pak Man ya? Baik, ini pertanyaan mungkin sebelum terakhir Pak Man. Pak Man ini kan pengacara dengan skill menggali kasus dan lain-lain. Apakah itu menjadi modal Pak Man ketika jadi host? Soalnya kita setiap melihat, dan saya pernah jadi narasumber, rasanya itu apa ya, kita di posisi yang enak untuk ngomong, nggak takut dan apa ya. Apa seperti itu? Apa ada skill dari Pak Man sebagai pengacara yang diterapkan di sini? Saya belajar memang dari proses sebagai seorang lawyer ya. Tapi saya mencoba merubah peran, kecermatan dan cara bertanya tetap tipikal lawyer. Tapi di lain sisi kalau lawyer itu konotasinya selalu fight ya. Sedangkan sebagai host itu menggali untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi yang benar dari narasumber yang kita anggap kredibel dan punya kemampuan, sehingga tidak terlalu ngotot, tidak terlalu menekan secara psikologis kepada narasumber untuk mendapatkan informasi itu. Kalau di pengacara kita kan selalu menggiring, menjodotkan untuk membuat kesimpulan pembenaran terhadap satu perkara atau proses pembuktian oleh hakim. Kita memberikan. Kalau di host tidak bisa kita seperti itu. Di host kita harus mencari apa yang mereka miliki, apa yang menjadi kemampuan mereka untuk menjadi sumber pembelajaran atau pemahaman baru kepada masyarakat. Itu bedanya. Baik. Kemudian Pak Man, ya masih 2 menit ya. Baik, Pak Man, ini terakhir Pak Man ya. Pak Man menguasai banyak sekali isu, dan isu-isu yang tampil di Case Close itu sepengetahuan saya memang Pak Man kuasai. Dan Pak Man memiliki passion juga untuk memajukan seniman-seniman di Bali, terutama dalam kekayaan intelektual seperti itu. Kemudian juga paralegal di Bali. Kemudian kira-kira Pak Man pengen apa nextnya? Case Close pengen jadi seperti apa? Pertama saya ingin mempertahankan Case Close seperti ini, hanya mungkin berubah penajaman. Kemudian kalau soal penguasaan isu, sebenarnya banyak isu itu yang lebih menguasai itu ada seorang anak ya, kerjaannya kadang-kadang ngibulin kita juga ya. Itu adalah Ken sebenarnya lebih memahami itu. Ken itu sebenarnya yang banyak memahami, tapi saya harus tampil di mic, sehingga mau tidak mau saya mencoba membaca atau mempelajari pola pikirnya Ken. Di samping itu ya otomatis saya harus menggali sendiri. Sama seperti waktu kita berbicara paralegal, kita berbicara hak kekayaan intelektual, ya kita memang harus belajar dulu. Sehingga paling tidak kita punya pemahaman dasar
yang kita combine dengan narasumber, apalagi waktu itu narasumbernya orang yang ahli di bidang haki. Ya sambil saya belajar, sambil saya menggali, tapi saya memancing dengan hal kecil. Dan semoga ke depan Case Close bisa menjadi lebih baik, lebih besar dan timnya lebih solid. Baik, tepuk tangan. Sudah habis ya. Baik, episode 51 harus kita akhiri sekarang. Baik, kita akan terus bersama dengan Case Close. Kebenaran? Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Man Bongli. Terima kasih Pak Man. Makasih Pak Kris. Bisa Pak Man, nanti kalau misalnya sewaktu-waktu mendadak ada halangan, kita sudah punya host cadangan ya Pak ya. Sudah Artinya jadi narasumber dadakan Pak.